Diud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lan ngucap sira ba'da takbiri sawise takbiratul ihram. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Thumma qra wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Thumma qul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma qra al-Fatihah bi tasydidati wa jitahid fil ya. Allahu akbar. Allahu utawi Gusti Allah iku akbar maha agung, maha kabiron kelawan kang agung. Walhamdu utawi sakabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah katsiran kelawan akeh. Wa subhanalan maha suci Allah, wa subhanallahi lan maha suci Allah, bukratan hale esu-esuan wa asilalan sore. Thumma nuli iqra maca sira wajjahtu ngadepaken ingsun wajhiya ing rai ingsun lilladzi maring zat fatara kang dadiaken sapa ladzi fatara kang dadiaken ya ladzi as-samawati ing pitung langit wal ardo lan bumi hanifan hale condong musliman tur hale tunduk wa ma lan ora ana sapa ingsun iku minal musyrikin setengah saking wong musyrik kabeh. Inna sholati satemene salat ingsun wa nusuki lan ibadah haji ingsun wa mahyaya lan urip ingsun wa mamati lan mati ingsun iku lillahi kaduwe Gusti Allah rabbil alamin kang mangirani wong alam kabeh. La syarika ora ana kang nyekutoni lahu kaduwe Gusti Allah wa bidzalika lan mengkonon kelawan mengkono salat ibadah umirtu den perintahi wa ana lan utawi kula iku minal muslimin saking tiang Islam sedaya. Tsumma nuli kul ngucap sira a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu nuwun reksa kula billahi ing Gusti Allah minasyaitoni saking godaan setan ar-rajim kang den benduni kang den kutuk kang den sepatani kapan wong kene iku. Summa qra nuli maca al-Fatihata ing surat Fatihah bitasydidati kelawan ngreksa pira-pira tasdide Fatihah wajtahid lan niti-niti sira fil farqi ing dalam bedaaken bainadh-dhadi antarane huruf dhad wadh-dha'i lan huruf dha fi qiraatika ing dalam wacane sira fi sholat ing dalam sholat wa qul lan ngucap sira amina ing amin wala tasilulan aja nyambung sira ing amin biqaulika kelawan pangucap sira waladhdallina ing lafad waladhdallin waslan kelawan tetemu
wajhar lan bantaraken sira bil qiraati kelawan wacane fi subhi ing dalam salat subuh wal maghrib lan maghrib wal isya lan isya ani ngarepaken ingsun fir rakaatain ing dalam rakaat rong rakaat al ulayain kang awal karone illa angin ento antakuna ono sira iku makmuman dadi makmum wajhar lan bantaraken sira bit ta'mini kelawan pangucap amin waqra lan maca sira fi subhi dalam subuh ba'dal fatihati sawise fatihah minas suwari tiwali saking pira-pira surat kang dawa al mufassali kang mufassal wa fil maghrib lan ing dalam surat maghrib min qisari saking cendek-cendek ke mufassal wa fi dzuri ing dalam zuhur wal asr lan asar wal isya lan isya min ausati saking sedeng-sedenge mufassal nahwu upamane surat was-samaa'i dzatil buruj ya wa ma lan barang qarabaha kang marki maing was-sama minas suwari saking pira-pira surah wa fi subhi lan ing dalam subuh fi safari ing dalam lelungan qul ya ayyuhal kafirun ing surat qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad dan maca qul huwallahu ahad wala taslin aja nyambung sira akhir surat ing akhir surat bitakbiratir ruku'i kelawan takbire ruku walakin lan tetapine afsil misaken sira bainahuma ing antaran akhir surat wa takbir bimiqdari subhanallah kelawan kira-kirane maca subhanallah wa kun lan ana sira fi jami' qiyamika ing dalem sekabehane ngadeg sira iku mutriqan dingklok qasiran hale cendek nadhara ka ing peningal sira ala musalla ka ing atase panggon salat sira fadzalika mungkono kang kasebut iku ajma'u luwih ngumpulaken lihammika marang angen-angen sira wajadarulan luwih patut li huduri qalbika qadri sira wa iya dia sira antal tafita yaminan ing yento nole sira yaminan kelawan menengen wasimalan giwe fi sholatika ing dalam salat sira tsumma kabbir lirruku wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah persiapan sholat sudah dilakukan, menata takbir, tangan beres, ya. Kemudian waqul ba'da takbiri Allahu akbar kabira, membaca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya. Tsumma qra, jangan dibaca. Nanti kamu ikut kalimat sini langsung tsumma qra. Bukratan wa asila tsumma qra wajjahtu wajhiya. Ngongkon siapa? Ya. Ini kalimat sambung di penjelasan kitab. Jadi kalau ada sumakul, nah ini juga akan bikin bingung. Setelah wabidzalika umirna innamal muslimin tsumma qul a'udzu billah. Kok qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim? Bukan qul a'udzu birabbil falaq, bukan qul a'udzu birnas kan? Karena ngelihatnya kulnya. Tsumma kulnya dipisah. Ya hati-hati, kitab tuh banyak yang begitu. Ya. Ini kan membingungkan kalau dibaca langsung. Tsumma qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat apa lagi kayak qul a'udzu birabbinasyaitonir rajim. Ya. Ya. Jadi
kalimat doa iftitah ini dalam riwayat di Bulughul Maram saja itu banyak versi. Ada beberapa model doa iftitah yang dipilih oleh kalangan Nahdiyin umumnya menggunakan ini doa iftitahnya. Kalau kalangan saudara kembare sing siji iku Allahumma ba'id baini dan seterusnya. Dia besti NU kan. Mung siji besti NU ku Muhammadiyah. Jadi makanya dulu di waktu saya di Probolinggo tuh pernah saya kenal dengan seorang kiai yang kemudian beliau itu mendirikan pesantren, namanya unik, Nahdlatul Muhammadiyah. Orangnya mukasyafah, orangnya inkishaf. Kalau bertemu dengan orang tertentu, ya perilaku atau dampak dari perbuatan orang itu tampak di muka. Saya sangat dekat dengan beliau. Namanya Kiai Ahmad Sunaryo. Aranis Ahmad Sunaryo, dipanggil Naryo. Ya saya panggil Mbah Kiai Naryo. Punya paman di sini Kiai Sarbini. Kiai Sarbini punya anak namanya Kiai Samsuddin Kalibangka. Jadi pamannya Kiai Samsuddin itu di Parijatah Wetan, Banyuwangi, mendirikan pesantren namanya Nahdlatul Muhammadiyah. Beliau mendirikan satu jurus pencak solat, bukan pencak silat, pencak solat. Ya, akrab. Itu. Kalau mengartikan sesuatu enak beliau. Ya, seperti apa iku kopi? Kopiku nek dikokop nempel no pipi. Kokop. Kopi. Gelas nek tugel gak iso dilas. Gelas tugel bisa dibelas. Gak bisa disambung kembali. Piring nek sepi dideleh miring. Sudah tidak dipakai, dicuci, miring. Jadi menerjemahkan kata per kata dengan singkatan yang memang nyambung dengan keadaan tersebut. Ada tak tambahi jurkam yai. Kula boten ngertos jurkam. Kula ngertos. Napa? Ngejur kampung. Jurkam. Kampung dijur kira-kira pikirane mledreh kabeh jurkam. Caleg, calon legislatif, nopo jadi jenengan. Kita yang jawab caleg, cangkem iya, ya cangkem legreg karena janji, full dengan janji, nggak pernah bisa dilaksanakan dengan baik. Janji tok, maaf Pak Dewan, sengaja. Supaya bisa ya kalau Pak Dewannya memang melihat saya, tapi siapa sih mau ngeliat YouTube-nya Bu Srolana? Ya. Baik. Jadi doa iftitah itu ya namanya aja doa iftitah, doa pembuka. Doa pembuka ini punya sejarah yang cukup panjang ya. Mirip dengan kalau at-tahiyyat itu sejarah penggambaran Mi'rajun Nabi. Ya. Kalau ini bentuk apa? Pembulatan tekad tentang tauhid yang diajarkan oleh Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Coba lihat di surat-surat yang berkenaan dengan sejarah Nabi Ibrahim menemukan Tuhan, pasti doa yang dibaca ini. Dan ini dinukil dari Khalilullah, sang bapak tauhid, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi sholat itu sebenarnya gambaran yang luar biasa terhadap sejarah kenabian. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu nempel semua di sholat. Asal kitanya cerdas dan mau
memahami sholat, makna sholat. Kita sebenarnya dengan sholat itu kita bisa merasakan kehadiran seluruh utusan Allah, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Itu di sholat ada, tergambar. Contoh kalimat ini. Kalau kalimat yang wajjahtu wajhiya, ini jelas kalimatnya Nabi Ibrahim. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ini nukilan dari kalimat yang keluar dari Nabi Ibrahim setelah beliau kecewa dengan matahari ternyata tenggelam, ya. Ternyata afalat, tenggelam. Nah, kemudian inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati la syarika lahu wa nusuki, dan ibadah haji ingsun. Ada yang menerjemahkan ibadah bersifat umum, tapi kalau nusuk memang ada yang seperti lebih khusus ke ibadah haji. Makanya pelaksanaan haji itu sering disebut dengan manasik haji. Manasik. Cuman umumnya manasik itu pengertian di sini adalah latihan haji. Padahal manasik bukan latihan sebenarnya. Kalau manasik itu ya melaksanakan haji itu manasik. Sebenarnya sih manasik. Jadi latihan manasik haji yang tepat. Jadi bukan mengartikan manasik itu latihan haji. Ajeng bundi, ajeng manasik haji. Padahal sih kalimatnya disambung sih, ajeng latihan manasik. Tapi karena kita umumnya nggak paham, ya hanya istilah-istilah itu sudah menjadi maklum. Seperti istilah ilmu pengetahuan alam. Coba kalau kita pikirkan ilmu itu artinya pengetahuan. Coba ilmu pengetahuan alam. Ya ilmu ya pengetahuan. Kenapa dua-duanya dipakai? Ya ini, saya nggak tahu apa ini kebodohan yang menciptakan istilah terminologi atau apa, saya nggak paham. Tapi yang jelas banyak sekali di sekitar kita itu begitu. Makanya oleh seorang pengamat sosiolog dunia itu pernah mengatakan bahasa yang keluar dari itu sangat tergantung dengan tipologi masyarakat. Masyarakat berkembang yang akan keluar terminologinya seperti itu kualitasnya. Jadi saat bahasa berkembang, budaya dan tingkat keberadaban, ya, peradaban masyarakat itu akan mempengaruhi kualitas bahasa. Seperti contoh pepatah yang sering kita pakai, sambil menyelam minum air. Kalau itu kan kalimat yang konyol menurut saya. Kenapa sambil menyelam minum air? Sementara menyelam itu kan umumnya kalau tanpa alat kan nggak boleh minum, ya, iya kan? Tanpa alat itu kita harus mingkem dan tahan nafas malah. Kok minum. Tapi ya itulah pepatah. Kalau satu kali dayung, rengkuh dayung, 2-30 terlampaui, walaupun berlebihan, tapi itu mending, itu nggak membahayakan, saking cepatnya dayung. Pulau-pulaunya kecil-kecil, pulau-pulauan. Ya. Intisari dari doa iftitah adalah pengakuan kebesaran Allah sehingga kita harus saling bersyukur dan bertasbih. Ya. Pengakuan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya sholat itu, makanya kata sambung dari setiap sholat adalah takbir. Ya. Takbir apa namanya? Intiqal dan takbir satunya? Intiqal satunya ihram. Kader. Takbiratul ihram ada intiqal. Jadi kata kalimat sambungnya ya takbir itu. Yang bedanya satu, sami Allahu liman hamidah. Kenapa sami Allahu liman hamidah bukan takbir? Ini juga memiliki rahasia. Kalau dibedah ada rahasia. Ya. Jadi yang kedua setelah membesarkan nama Allah, bertasbih, kemudian tasbih ini semestinya harus kita laksanakan bukrata wa asila, tasbih pagi dan tasbih sore.
Dari setiap pagi dan sore kita harus selalu tasbih, bertasbih. Makanya biji yang biasa diputar oleh orang-orang Islam bernama biji tasbih. Karena sebenarnya ajaran utamanya adalah suruh bertasbih, biji tasbih. Ya. Kemudian setelah pengakuan terhadap kebesaran dan tasbih, kemudian kita harus mewujudkannya menjadi sebuah sikap yang menyatakan ketauhidan, sikap pengakuan terhadap Allah yang tunggal, zat yang esa. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Saya bukan golongan orang-orang yang menyekutukan Tuhan. Artinya ini pengakuan tauhid. Inna sholati, kemudian tujuan dari ibadah kita ada pada bawah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Ini kalau menjadi bagian dari diri kita, tidak ada sebenarnya orang yang takut. Muslim yang takut, penakut tuh nggak akan ada. Wedi urip, wedi mati, wedi beli mangan, nggak akan muncul. Sebab tingkat kepasrahan yang diajarkan di dalam doa iftitah itu sudah jelas. Saya takut nggak makan sebab saya nggak kerja. Nah, itu berlebihan ngomong begitu. Ya, berlebihan. Sebab rizki sudah ada. Ikhtiar kita itu untuk mendapatkan berkahnya. Jadi tinggal bagaimana kita mengais keberkahan dari rizki itu. Kemudian setelah itu qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, membaca ta'awudz. Dan ini standar ya, orang membaca Al-Qur'an itu diawali dengan ta'awudz. Kemudian baca Fatihah. Nah, ingat, yang perlu hati-hati itu ketika membaca Fatihah, yang pertama adalah tasdid. Kenapa tasdid? Karena tasdid itu menyangkut huruf double. Ketika kita tidak membaca tasdid, maka kita telah mentahrif, ya, telah mengurangi, telah merubah kalimat dalam Al-Quran. Misalnya, iyyaka, karena tasdidnya hilang menjadi iyyaka. Itu kita sudah tahrif, itu sudah merubah. Yang tadinya itu kalimat tauhid menjadi kalimat syirik. Iyyaka kepada bundaran matahari. Kalau iyyaka hanya kepada mula. Na'budu, kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, kami memohon pertolongan. Nah, ketika iyanya tasdidnya dihilangkan menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita sudah syirik. Ini syirik yang begini, pernyataan sikap. Jadi kapan gak bawa keris sih gak syirik. Wah, keris syirik, bakar menyan syirik, nyirik apa? Menyan itu dibakar, dupa itu dibakar karena waktu itu minyak wangi itu nggak ada. Minyak wanginya ya minyak wangi bakar itu. Makanya di sok itu golongan yang biasa musyrik terhadap menyan di Arab Saudi itu Ka'bah dimenyani terus tiap. Oke. Ka'bah itu selalu dibakari menyan Arab. Mulanya yang terkenal menyan Arab. Berarti menyan Arab, menyan syirik Arab. Kacau. Ya itu. Orang, ya makanya orang-orang yang cara berpikirnya pendek tuh begitu. Susah ngomongnya sampai. Kayak cerita orang habis sholat salaman. Banyak kan menghindar ya habis sholat salaman. Kenapa menghindar? Takut dosanya hilang. Sebab ketika salaman itu 10 dosa ambrol. Ya kalau bukan takut dosanya hilang, takut apa?
Kelompok yang satu yang bilang Rasulullah tidak pernah mencontohkan salaman setelah sholat. Gitu ya, oke. Sekarang pertanyaannya kalau memang begitu, kalau kita habis sholat misalnya butuh ke kamar mandi boleh nggak? Nggak boleh. Rasulullah tidak pernah mencontohkan setelah salam itu ke kamar mandi. Yang ngising di musola. Kenapa salaman nggak mau tuh begitu? Wiridan nggak boleh. Rasulullah nggak pernah contohkan wiridan setelah sholat. Kita nggak usah rewel-rewel banget cangkemnya. Ya, yang penting apa yang kita lakukan kan itu nggak nambahi sholatnya. Yang jelas bid'ah itu kalau sholat yang tadinya 4 rakaat tambahi setengah rakaat lagi itu bid'ah. 4,5. Kenapa 4,5? Kalau 4,5 kan setelah salam bisa langsung kabur, nggak usah bangun lagi. Kan sudah bangun. Ya, kan tadinya tahiyat, kemudian bangun lagi setengah. Allahu Akbar, Fatihah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabur langsung, nggak usah bangun lagi, udah bangun. Itu bid'ah. Bid'ah ngono. Donga bid'ah, salaman bid'ah. Orang lain sibuk memikirkan bagaimana kemajuan negara, kemaslahatan, membangun infrastruktur untuk kepentingan Lukman. Ya. Sini masih ribut aja. Bab jenggot dengan bab celana. Aduh. Garuk-garuk tuh dia. Ya. Jadi tasydidnya Fatihah harus dijaga. Makanya di sini di dalam kitab Safinatun Najah, kitab Safinah, matan Safinah itu jelas di situ tasdidatul Fatihati. Ya. Apa misalnya kalimatnya? Tasdidu bismillahi fi lami jalalati. Tasdidnya lafadz bismillah pada lam jalalah. Lanjut terus. Ya. Ar-Rahmani tasdidur Rahmani fi firra'i warrahimi firra'i. Jadi jelas. Tasdid jadi kudu dihitung. Tasdid itu harus dihitung. Makanya tidak boleh. Sebab ketika kita menghilangkan tasdid sama dengan tahrif. Ya, merubah kata. Kemudian wajtahid fil farqi bainadh-dhadi wadh-dha'i fi qira'atik. Ya. Perjelas perbedaan antara dha dan dha. Dha dan dha. Cuman saya nggak sefasih. Dod itu yang paling fasih adalah Kanjeng Nabi. Dodnya paling fasih ya. Hanya dalam kitab nazam afsahil man afsahi ya, orang yang paling fasih itu adalah Kanjeng Nabi. Imriti Mas. Kemudian jadi antara dhad dan dha kita harus benar-benar bedakan. Waladhdallin bukan waladhdallin. Seperti itu. Dzalin dengan dhalin. Dha itu dengan lam biasanya ke zalimin, zalim. Bukan dhalin. Dhalin. Ya. Ada waladhdall. Ada yang begitu. Ya, lamnya tasydid. Cuman kalau di beberapa pesantren itu lamnya dilembutkan waladhdallin. Tahu kalau di sini waladhdallin umum. Yang lebih hebat lagi yang dhallin amin. Nah itu lebih hebat. Itu versi alam malakut.
Mana? Coba lihat di YouTube. Yang 7 menit setengah itu kan dolin. Amin. Ada pokoknya. Nggak boleh menyebut bahaya itu undang-undang ITE. Ya. Waqul amin. Nah, amin itu panjang. Amin. 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 Amin beda. Amin. Ya. Kapan amin? Nah, amin. Ya, sedulure kita amin. Wala tasilhu biqaulika waladdallin. Nah, enggak boleh disambung amin dengan waladdallin. Waladdallin. Amin. Berhenti. Waladdallin. Amin. Kenapa enggak boleh disambung? Ya karena memang dua kata yang berbeda. Waladdallin. Amin. Kalau disambung nanti maknanya beda. Waladdallin. Amin. Ya. Dengan pemisah yang jelas. Pemisah antara dhalin dan amin. Wajhar dan keraskan bil qiraati. Ini ketika membaca surat Fatihah fis subhi di dalam salat subuh wal maghrib wal isya. Ya, itu Fatihah harus keras. Keras. Sekeras apa? Kalau pakai speaker maksimal 100 desibel. Kalau azan, salat mah enggak. Salat itu kalau memang jamaknya banyak pakainya speaker luar, speaker dalam. Tapi kalau di Masjidil Haram enggak bisa pakai speaker dalam sebab jamaah yang di luar juga jutaan. Di luar Masjidil Haram masih banyak. Masjidil Haram di depannya di pelatarannya tuh sampai kalau yang dari arah Maulidur Rasul Jabal Abi Qubais itu panjangnya mungkin lebih dari 300 meter, hampir setengah kilo loh. Dari Jabal Abi Qubais sampai ke badan Masjid Nabawi Mas'a tempat sa'i itu ada 300 meter lebih panjang. Itu pelataran masjid dipakai sholat semua. Saya pernah berangkat mau ke sholat subuh itu agak telat karena ada jamaah ikut. Jadi ikut bareng, udah tua, ikut. Jadi kita nggak bisa masuk masjid, sholat jamaahnya persis di depan Maulidur Rasul. Maulidur Rasul itu bangunan tempat kelahirannya Kanjeng Nabi. Sana. Sekarang menjadi perpustakaan. Al-Maktabah. Ya. Jadi di Arab Saudi di Masjid Haramain Syarifain, Masjidil Haram. Itu dua-duanya Masjidil Haram. Jadi kalau kita di Madinah, kalau memang Masjidil Haram ya Masjid Nabawi. Di Mekah Al-Haram, Masjidil Haram. Dua-duanya Masjidil Haram. Kalau panggilannya Al-Haram semua. Nah, kata orang Cirebon, Karom. Masjidil Karom. Karom. Ya haram kan karom. Jangan dimakan itu karam. Karam itu tenggelam. Tenggelam dalam dosa. Ya. A'ni firraq'atainil ulayain illa an takuna ma'muman. Ya. Jadi dibaca jahar, dibaca jahar. Jahar itu banter, keras. Tapi di bawah 100 desibel, nggak boleh lebih. Sebab kalau di atas 100 desibel kena pasal penistaan toa. Ya. Kemudian
illa antakuna ma'muman, kecuali Fatihah yang dibaca oleh makmum. Wajhar bit ta'min, keraskan baca amin. Kemudian, nah ini udah selesai untuk Fatihah. Nah, makmum dan rokaat ketiga pada waktu sholat maghrib, isya, subuh, itu ukuran sirnya, ukuran pelannya adalah kedengaran oleh telinga sendiri. Harus kedengaran. Berbisik pada dirinya sendiri. Jadi makmum itu harus kedengaran, jangan dalam hati. Itu dalam hati berarti nggak membaca Fatihah. Kalau nggak baca Fatihah, batal sholatnya, nggak sah. Jadi harus dikeraskan sebatas telinga kita. Kalau gimana kalau telinga kitanya budeg? Ukur aja lah standarnya. Jangan pakai standar budeg. Standarnya standar kita dengar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, segitu. Telinga kita udah dengar. Makanya salah satu cara untuk lebih khusu wal khudu' kita harus mendengar bacaan yang kita ucapkan itu. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam harus kedengaran. Harus kedengaran minimal oleh telinga kita yang normal. Saya tambah yang normal. Ya, baik. Jadi Lukman dan kawan-kawan kalau sholat zuhur, asar itu Fatihah minimal Fatihah atau semua bacaan yang merupakan rukun sholat harus dibaca minimal terdengar oleh suara kita. Oleh telinga kita. Suara kita terdengar oleh telinga kita, bukan telinga kita terdengar oleh suara kita. Ya, seperti itu. Harus terdengar. Minimal rukun sholat yang berupa bacaan takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, sholawat, salam. Itu harus kedengaran. Allahu Akbar. Boleh nggak? Boleh. Nggak harus keras. Yang nggak boleh Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu yang penting kita dengar. Jangan keras-keras ya bokat meruntuhkan sebagian dari plafon masjid. Ya. Bagaimana dengan bacaan suratnya ini rata-rata makanya kita sebenarnya harus hafal juz amma. Kalau untuk sholat subuh bagusnya ya, bukan harus ya. Bagusnya setelah Fatihah as-suwarit tiwalil mufassal. Surat-surat yang panjang yang mufassal. Panjangnya itu ukuran juz amma. Jangan panjang Al-Baqarah. Kasihan. Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah itu surat-surat khusus yang dibaca saat sholat sendiri. Silakan. Sholat berjamaah gaya. Maghrib itu waktunya sebentar. Subuh juga sebentar. Bacanya Al-Baqarah. Begitu sampai ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum penong srengenge batal sembahyang. Ya. Jadi at-tiwal di sini mengambilnya surat-surat yang ada di juz amma seperti as-samaa'i dzatil buruj atau seperti surat Balad, Al-Buruj, Al-A'la, Al-Ghasyiyah, itu surat-surat
menurut sudah mulai panjang. Tapi belum panjang sekali. Kalau udah panjangnya juz amma itu ya An-Naba, Al-Mutaffifin tuh udah. Itu termasuk At-Tiwal Al-Mufassar As-Suwar At-Tiwal seperti itu. Ya. Tapi kalau dalam perjalanan tuh surat favoritnya ya Kul Yakulhu. Tapi ya berkat ada sejarah bahwa ada sahabat Nabi yang hobinya baca kulhu, akhirnya memang kita niru-niru. Setiap sholat pasti kulhu. Maghrib Kul Yakulhu, Isya Kul Yakulhu, subuh Kul Yakulhu. Kenapa subuh Kul Yakulhu? Jam 5:30 sholatnya. Jam 6 kurang seperempat subuh sudah terbit matahari. Jadi ya saya harus mempercepat biar tidak masuk kodoan. Tuh. Boleh nggak? Ya boleh. Boleh sekali. Dan itu surat favorit kan? Surat favorit. Makanya sholat tarawih itu kalau nggak pakai kulhu repot. Untung ada surat Al-Ikhlas lah. Kalau salamun qawlam mir rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, itu kategorinya bukan mufassal. Ya. Itu hanya ayatani, bukan suar. Jadi makanya untuk rakaat kedua dalam sholat kita itu umumnya lebih pendek dari rakaat pertama. Dan yang harus diingat adalah tertibus suar, tertib urutan suratnya. Misalnya rakaat pertama sudah membaca ad-duha, rakaat kedua jangan wasyamsi dan walaili. Itu enggak tertib. Silakan rakaat kedua bacanya al-insyirah, alam taro, at-tin, al-qadar, itu seperti itu. Itu namanya tertibus suar dari depan ke belakang. Kita sering melihat banyak imam yang penting membaca dan enak dengar, tapi nggak mengerti ilmunya sehingga membacanya kalau balik-balik. Saking enak mengikuti lagu. Awal surat Al-Alaq, ya setelah Al-Alaq rakaat keduanya ad-duha. Itu salah, kualik. Yang bagus tertib awal ad-duha baru Al-Alaq, seperti itu. Awal asyamsi, atsani ad-duha. So kalau di sini saya subuh itu sudah saya rangkai supaya nggak lupa dan nggak mencari-cari surat. Tiap harinya udah jelas. Jumat, syamsi dan ad-duha. Subuh ini khusus subuh. Sabtu ad-duha dan al-insyirah. Ahad al-insyirah dan alam taro. Senin alha dengan idzaja. Sudah saya susun sejak 2 tahun yang lalu dan sampai ini udah 3 tahunan lah, nggak pernah berubah. Hafal, mestinya orang-orang yang berada jadi makmum paham. Hari ini apa? Wah, berarti surat ini yang dibaca. Ya, yang penting kita paham. Jangan sampai seperti cerita orang dulu. Waktu zaman setelah Gestapo kan banyak sekali orang yang dadak-dadakan sholat supaya tidak dicap PKI. Suatu hari imam membaca surat yang cukup panjang. Hanya makmum bertanya, "Wahai Pak Imam, tadi membaca surat apa?" An-Naml. Artinya apa? Artinya semut. Terus nanti sih rencananya mau baca surat apa, Pak Imam? Nanti rencananya mau baca surat Al-Fil. Artinya gajah. Saya ampun, saya gak akan ikut sholat. Kenapa? Semut aja panjangnya segitu, gimana gajah? Ya, ini golongannya Suaidi dan kawan-kawan masih. Ya, jadi tertibus suar kalau kamu jadi imam atau sholat sendiri itu harus diperhatikan urutan surat itu. Kalau surat awal, kemudian surat berikutnya. Kalau bisa berurutan, kalau nggak bisa berurutan, yang penting surat berikutnya. Jangan surat depannya yang sudah kelewat, nggak boleh. Bukan nggak boleh.
enggak tertib, enggak bagus. Yang bagus tertib. Ya, itu. Kemudian akhir surat jangan disambung dengan takbir untuk ruku. Seperti walam yakul lahu kufuwan ahadu Allahu akbar. Itu enggak boleh. Ya. Ahad tasbih dulu dalam hati subhanallah. Allahu akbar. Ukuran tasbihnya ada di hati, jangan disebutkan. Ahad, subhanallah, Allahu akbar. Komplot sih. Ya. Ya. Ruku. Ya itu tadi minimal subhanallah. Kemudian ya, mata kita ketika sudah berdiri, kepala kita itu ditekuk ke bawah. Jangan jelalatan. Tekuk. Tatapkan pandangan mata kita pada ujung sajadah kalau mau sajadah atau surban, ujung depan. Jangan mencari pandangan lain. Nah, malah kemarin sudah saya sampaikan, jangan mencari kesalahan orang lain. Ketika kita sholat mencari kesalahan orang lain, itu berarti kita itu nggak sholat. Kita sholat yang kita lakukan masih belum khusu' wal khudu' wat tawaddu' wat tadarru'. Tuh. Ya. Jangan mencari. Pokoknya konsentrasi ke depan, abaikan penglihatan kita dari kesalahan-kesalahan orang lain. Biarkan saja. Kita husnudzon bahwa kesalahan mereka itu tidak disengaja. Sehingga apa yang dilakukan bisa jadi adalah tipuan buat kita agar kita itu menilai. Ya, hindari. Ya, kenapa? Supaya kita itu mudah untuk hudurul qalbi, menghadirkan hati kita dalam sholat. Menghadirkan Allah dalam hati kita. Wa iyyaka an taltafita yaminan wa shimalan fi sholatika. Jangan biasakan tengok-tengok kanan kiri, Mas Rifki. Ya. Pak Mami belum takbir. Hanan. Bukan terawih nih, sholat yang lain. Sholat yang ketika kamu tengok-tengok ya. Tombe 1. Habis begini jangan begini. Bau. Yang anunya ini gak bau jadinya. Kalau ini. Jangan. Nah itu aktivitas berlebih itu kita berarti tidak khudu. Tidak khudu. Dan tidak tawaddu. Tawaddu itu menekuk kepala kita, merasakan kita itu seperti ya orang kecil yang sedang menghadap raja. Dia tebar pesona kita pada Allah tuh begitu. Ya. Dan dalam sholat itu harus caper pada Allah. Allah memperhatikan kita. Caper itu diperlukan ketika sholat. Khusus untuk Allah caper. Ya, capernya jangan goyang-goyang. Capernya itu dengan cara khudu wat tawaddu. Ya, khudu wat tawaddu. Ya. Kemudian DP wat tadarru.
Ya kita sudah melihat dengan mata kepala dan mata kaki. Ya, summa kabir liruku warfa yadaika kama sabaqa muddak takbir ila intiha wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamd. Allahumma aftah lana futuhil arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah